Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Geologi Teknik tahun ajaran 2023. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lista Umu Fazilatul Latifah dengan NPM 270110210060. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok dari G12 memohon izin untuk menyampaikan laporan hasil akhir pemetaan geologi teknik tahun 2023 oleh kelompok G12. Baik, sebelumnya pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa pemetaan geologi teknik adalah sebuah hasil penggambaran dari data peta topografi, lintasan, kerangka, geologi teknik regional, dan juga geologi teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian pada suatu kondisi geologi dengan skala tertentu. Kondisi geologi yang dapat ditemukan di lapangan adalah suatu material tanah. Fungsi tanah secara umum adalah sebagai tumbuh dan berkembangnya akar. Namun, pada bidang geologi, khususnya dalam keteknikan, fungsi tanah sendiri adalah sebagai pondasi suatu konstruksi. Dapat diketahui bahwa pada suatu daerah memiliki jenis tanah masing-masing. Oleh karena itu, pemetaan geologi teknik dilaksanakan untuk mengetahui persebaran jenis tanah pada suatu daerah. Lalu, untuk pengklasifikasian jenis tanah dapat digunakan melalui sistem USCS atau Unified Soil Classification System yang digunakan pada suatu daerah. Dari latar belakang tersebut, tersusunlah beberapa rumusan masalah dan tujuan. Di antaranya yang pertama, apa saja jenis tanah pada setiap stasiun di daerah penelitian. Dan yang kedua, bagaimana karakteristik pada stasiun tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana persebaran tanah di suatu daerah penelitian tersebut. Untuk tujuannya, mengikuti dengan rumusan masalah tersebut untuk mengetahui jenis tanah di setiap stasiun, untuk mengetahui karakter tanah di setiap stasiun, dan yang ketiga untuk mengetahui persebaran tanah di suatu daerah penelitian. Daerah penelitian yang dilakukan oleh kelompok G12 kali ini adalah di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tepatnya pada di sebelah timur, termasuk daerah Mangunarga dan Sawah Dadap. Menurut Silitonga, pada tahun 2003 pada peta geologi lembar Bandung, daerah tersebut tersusun dari hasil gunung api tua lava dan juga gunung api muda yang tak teruraikan. Dari gunung api muda yang tak teruraikan tersebut berasal dari gunung Tangkuban Perahu dan juga gunung Tampomas yang kemudian membentuk sebuah dataran kecil yang tertutupi oleh tanah berwarna abu muda, kekuning-kuningan, ataupun kemerah-merahan. Kemudian dari gunung api tua lava tersebut membuat sebuah kekar dan di sebelah selatannya terdapat endapan danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Fauzia Dahlan dengan NPM 270110210117 dari kelas C dengan kelompok pemetaan geologi teknik G12. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemetaan yang kami lakukan dalam pemetaan geologi teknik kemarin. Dalam kelompok kami sendiri, metode pemetaan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap pralapangan, lalu tahap lapangan, dan yang terakhir tahap pasca lapangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemetaan dalam pralapangan dan juga pada tahap lapangan. Yang pertama, dalam tahap pralapangan sendiri, kelompok kami berfokus kepada studi literatur mengenai daerah pemetaan kami. Nah, selanjutnya kita juga membuat peta dasar dan juga menganalisis daerah geomorfologi pada daerah pemetaan yang kami dapatkan. Lalu selanjutnya kami juga melewati atau mengikuti metode tahapan lapangan. Nah, dari kelompok kami sendiri, kami mengikuti metode grid system dan juga lithological type. Apa sih metode yang kami gunakan itu? Untuk metode grid system sendiri, itu seperti metode yang ada pada pemetaan, khususnya pada pemetaan geologi teknik, yang gunanya untuk membagi wilayah menjadi kotak-kotak kecil dengan ukuran yang sama atau seragam. Nah, dari setiap kotak-kotak tersebut, kita melakukan pengamatan lapangan dan mengambil sebuah sampel tanah atau bisa disebut sampling. Lalu selanjutnya, untuk metode pada lapangan, kami juga menggunakan metode lithological type atau tipe litologi. Tipe litologi ini merupakan metode yang gunanya untuk mengkarakteristik suatu batuan atau tanah yang ada dalam wilayah tersebut yang kemudian akan kami deskripsi dan akan kami tahu
perbedaan dari tanah-tanah di setiap stasiun yang sudah kami ambil sampelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbi dan NPM 2701102100052. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai geologi regional daerah penelitian. Daerah penelitian kami lakukan di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Secara geologi, menurut Silitonga 2003 pada peta geologi Lembar Bandung, daerah Cisempur memiliki beberapa satuan batuan yang tersusun atas hasil gunung tua lava atau KVL dan hasil gunung api muda yang tak teruraikan atau KIEU. Hasil gunung api muda tak teruraikan berasal dari Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Tampomas yang tersusun atas pasir tufan, lapilli, breksi, lava, dan aglomerat. Batuan ini membentuk dataran-dataran kecil dan bukit-bukit yang rendah yang tertutup oleh tanah yang berwarna abu-abu kuning dan kemerah-merahan. Sementara itu, untuk formasi hasil gunung tua lava atau KVL, formasi ini disusun oleh lava yang menunjukkan kekar-kekar lempeng dan kekar tiang. Susunannya basal dan sebagian telah terprofilitisasikan. Di bagian selatan daerah penelitian kami terdapat formasi lain, yaitu endapan danau atau KL. Selanjutnya, berdasarkan peta morfometri yang kami buat dan diklasifikasikan ukuran kemiringannya berdasarkan Van Zuyadam 1985, daerah penelitian kami terbagi atas 3 kemiringan lereng. Yang pertama yaitu kemiringan lereng datar hingga sangat landai, yaitu 0 derajat sampai 4 derajat. Lalu kemiringan lereng sangat landai hingga agak curam 4 derajat sampai 16 derajat, dan kemiringan lereng agak curam hingga terjal 16 derajat sampai 35 derajat. Selanjutnya, berdasarkan peta morfografi, daerah penelitian kami terbagi atas 2 ketinggian absolut yang telah diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi Van Zuyadam 1985. Yang pertama yaitu perbukitan rendah yang memiliki ketinggian dari 100 hingga 200 meter di atas permukaan laut, dan perbukitan tinggi yang memiliki ketinggian 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ahmad Rizal, NPM 2701102100022. Kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kondisi geologi teknik regional daerah penelitian Kavling G12. Nah, sebelumnya, kenapa kita harus tahu mengenai kondisi geologi teknik regional daerah penelitian sebagai salah satu bahasan pralapangan agar kita mengetahui persebaran batuan atau tanah yang ada di Kavling tersebut, khususnya dalam Kavling G12 yang berada di Desa Sawah Dadap dan sekitarnya. Berdasarkan peta geologi teknik regional Lembar Bandung susunan Jaya dan Hermawan tahun 1996, jenis tanah yang terdapat pada daerah penelitian tersebut termasuk ke dalam satuan Lampung Berlanau dan Lanau Pasiran, di mana tanah ini berupa tanah residu yang merupakan hasil pelepukan dari batu pasir tufan, tufa konglomerat, aglomerat, lapilli, dan breksi. Sementara itu, di bagian utara terdapat manifestasi satuan andesit yang merupakan hasil intrusi dan ekstrusi lava, memiliki karakteristik berwarna abu-abu hingga abu-abu kehitaman, bertekstur halus hingga sedang. Di mana untuk tanah Lempung Berlanau ini nanti akan dibedakan lagi menjadi beberapa satuan sesuai dengan klasifikasi USGS yang akan dilakukan pada penelitian nanti, dan juga untuk batuannya akan kami coba telusuri apabila terdapat singkapan yang mungkin nanti bisa kami deskripsi, dengan harapannya saat kita mengetahui kondisi awal geologi teknik daerah penelitian maka akan membantu kita untuk melakukan penelitian yang lebih terukur dan teratur. Saya Inara Sabrina Setia dengan NPM 2701102100090. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pengambilan sampel, deskripsi tanah, dan pengolahan data.
Setelah menemukan singkapan tanah, yang harus dilakukan adalah mengambil sampel dan deskripsi tanah. Hal yang dilakukan sebelum mengambil sampel adalah membersihkan permukaan tanah dari material penutup seperti rumput, kerikil, sisa-sisa tumbuhan, dan bahan organik. Setelah dibersihkan, tanah digali menggunakan sekop hingga kedalaman 15-30 cm untuk mendapatkan bagian segar sebagai sampel representatif yang belum mengalami banyak perubahan. Sampel tanah yang diambil sekitar 100-200 gram yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik sampel lalu diberikan nama sesuai nomor stasiun. Selanjutnya melakukan deskripsi dengan cara mengidentifikasi singkapan atau fitur geologi di sekitar stasiun dan mencatatnya di dalam jurnal lapangan. Kemudian mengamati dan mencatat karakteristik tanah sesuai poin deskripsi, yaitu mengamati warna, kemudian kekuatan tanah apakah termasuk tanah kompak, keras atau lunak, kemudian ukuran butir yang diklasifikasikan sesuai klasifikasi USCS apakah termasuk tanah lempung, lanau, atau lainnya. Lalu dilihat juga tingkat pelapukannya, mengamati struktur atau perlapisan tanah, kandungan air, dan melakukan pengamatan apakah tanah termasuk tanah organik atau non-organik. Sampel tanah kemudian dibawa untuk selanjutnya dilakukan uji plastisitas dengan cara memberi sedikit air dan dipilin lalu disesuaikan juga dengan klasifikasi USCS sesuai kategori yang tepat. Lalu dilakukan pengolahan data dari hasil data lapangan yang telah diperoleh, kemudian disusun dalam bentuk laporan. Peta yang dihasilkan adalah peta kerangka, peta lintasan, dan peta geologi teknik. Peta ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang wilayah yang sudah dipetakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Storage Alexander dengan NPM 2701 Di sini saya akan menjelaskan kami memiliki 40 stasiun di mana dari stasiunnya ini itu memiliki warna yang dominasi yaitu coklat terang kekuningan, coklat terang kemerahan, dan coklat gelap kemerahan. Kemudian untuk kekuatan tanahnya sendiri itu didominasi oleh kekuatan tanah teguh dan kaku. Selanjutnya ada untuk ukuran partikelnya. Ukuran partikel dari semua stasiun kami itu adalah lempung. Kemudian untuk plastisitasnya di sini untuk 40 stasiun itu rata-rata ada semi plastis dan sangat plastis dengan kandungan airnya itu yaitu kering dan agak lembab. Kemudian untuk tingkat pelapungannya sendiri itu dari beberapa stasiun ini itu ada ditemukan OH, CL, CH, dan MH, di mana dari untuk tingkat pelapungan sendiri itu kami menemukan ada beberapa topsoil di stasiun 4, 7, 8, 14, 24, 26, 32, dan 36. Untuk struktur dominasi dari stasiun kami sendiri ini itu heterogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya Ridoka Satya Leanzah dengan NPM 2701102100553 dari kelompok G12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persebaran tanah dari kafling 1,5 kali 1,5 yang telah kami petakan. Di sini persebaran tanah yang akan saya jelaskan adalah berdasarkan klasifikasi dari Unified Soil Classification System atau USCS, yang dimana dari kafling kami terdapat 4 jenis, ada OH, CH, CL, dan MH. Nah, dari 40 stasiun yang telah kami petakan, sebanyak 28 atau 70% stasiun merupakan klasifikasi OH. Sebanyak 1 atau 2,5% itu adalah klasifikasi CH, sebanyak 7 stasiun atau 17,5% itu adalah klasifikasi CL, dan sebanyak 4 atau 10% itu adalah klasifikasi MH. Nah, klasifikasi tadi itu kami dapatkan setelah kami mendeskripsi organiknya, plastisitasnya, dan juga jenis tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richard Amoregani, NPM 2701102100132 dari kelompok penelitian geologi teknik kelompok G12. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian kami pada daerah Cinanjung dan sekitarnya, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Jadi kesimpulannya itu terdapat 2 macam potensi, yaitu potensi kebencanaan dan potensi ekonomi. Potensi kebencanaan pada daerah kami cukup besar dikarenakan
daerah kami itu berada di daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang cukup besar, sehingga dan juga tanah yang ada di daerah kami itu sebagian besar tanah CH dan tanah OH. Nah, untuk tanah CH sendiri, tanah CH itu memiliki kandungan lempung yang cukup tinggi, sehingga kekuatan tanah itu akan menjadi kurang dan bisa menyebabkan kelongsoran. Untuk tanah OH sendiri itu memiliki permeabilitas yang sangat rendah, sehingga berhubungan dengan drainase yang akan menjadi rendah juga pada daerah tersebut dan berpotensi untuk menyebabkan banjir. Nah, untuk potensi ekonomi sendiri, wilayah ini dapat dijadikan wilayah perkebunan dikarenakan wilayah dengan topografi yang curam seperti ini itu drainasenya biasanya lebih tinggi lebih bagus drainasenya dibandingkan dengan dataran rendah biasa, dan juga dapat menerima cahaya matahari dengan lebih optimal, sehingga sangat cocok dijadikan wilayah perkebunan. Dan juga dua potensi ini juga berkesinambungan, di mana jika wilayah ini dijadikan perkebunan, maka potensi kebencanaan akan semakin berkurang juga, karena dengan tanaman-tanaman yang ditanam pada daerah ini dapat memperkokoh tanah yang ada pada daerah ini juga, sehingga potensi kebencanaan dapat diminimalisir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.